Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Ramadan dengan NIM C1C024009 akan mempresentasikan perhitungan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dari mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirmeka Putra dan Ibu Restu Haning Anissa. Baiklah, yang pertama adalah pengertian PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen. Pajak ini hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat barang mewah diserahkan oleh pengusaha yang memproduksinya atau pada saat barang tersebut diimpor. Berbeda dengan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPNBM tidak dikenakan lagi pada penyerahan berikutnya. Oleh karena itu, PPNBM yang sudah dibayarkan tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya adalah karakteristik PPNBM. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenaan satu kali. PPNBM hanya dikenakan sekali, yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang memproduksi atau pada saat impor. Yang kedua adalah tidak dapat dikreditkan. PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Namun, apabila eksportir mengekspor BKP mewah, PPNBM yang telah dibayarkan saat perolehan dapat dikembalikan. Yang ketiga adalah bersifat independen terhadap frekuensi impor. Pengenaan pajak tidak memerhatikan apakah impor dilakukan secara terus-menerus atau hanya satu kali. Yang keempat adalah bersifat independen terhadap transaksi sebelumnya. Penyerahan BKP mewah tidak memerhatikan apakah sebagian dari BKP tersebut sudah dikenakan PPNBM pada transaksi sebelumnya. Selanjutnya adalah tujuan PPNBM. Berdasarkan memori penjelasan pasal 5 Undang-Undang PPN 1984, tujuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM selain PPN adalah yang pertama adalah menciptakan keseimbangan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi. Yang kedua adalah mengendalikan pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga adalah melindungi produsen kecil atau tradisional agar mereka tetap memiliki kesempatan dalam memasarkan produk. Pengenaan PPNBM berdampak signifikan pada perekonomian dan pendapatan negara. Karena nominal pajaknya yang cukup besar, tujuan utama pajak ini adalah untuk menjaga keadilan sosial, mendukung pengusaha kecil, serta mengatur pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya adalah tarif PPNBM. Tarif PPNBM bervariasi tergantung jenis barang. Berdasarkan peraturan terbaru, tarifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 10%, yaitu alat rumah tangga, alat pendingin, dan televisi. Yang 20% adalah kendaraan bermotor tertentu, hunian mewah, alat olahraga impor, dan barang elektronik mewah. Yang 25% adalah kendaraan bermotor berbahan bakar solar dan kendaraan berat. Yang 35% yaitu minuman non-alkohol impor, barang kulit impor, barang pecah belah. Yang 40% adalah balon udara, pesawat tanpa penggerak, peluru senjata api pribadi. Yang 50% adalah helikopter, jet pribadi, pesawat pribadi, senjata api untuk kepentingan pribadi. Yang 75% adalah untuk yacht, kapal feri, dan kapal pesiar. Selanjutnya adalah perhitungan PPNBM. Tarif PPNBM berkisar paling rendah 10% hingga paling tinggi 200%. Sedangkan untuk ekspor barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, tarif PPNBM-nya adalah 0%. Untuk menghitung PPNBM yang terutang, langkah pertama adalah mengetahui tarif PPNBM yang berlaku untuk jenis barang mewah tersebut. Selanjutnya PPNBM dihitung dengan rumus PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Selanjutnya adalah contoh perhitungan. Misalkan seorang membeli mobil sport mewah dengan nilai impor 2 miliar rupiah dan tarif PPNBM untuk mobil tersebut adalah 25%. Maka perhitungannya adalah PPNBM sama dengan 25% kita kalikan dengan 2 miliar rupiah tadi dan mendapatkan hasil sebesar 500 juta. Dengan demikian, PPNBM yang harus dibayar atas mobil sport mewah tersebut adalah 500 juta. Yang selanjutnya adalah pengkreditan PPNBM. PPNBM merupakan pajak final yang dikenakan sekali saja pada saat impor atau penyerahan pertama barang mewah, sehingga pemungutannya bersifat tunggal dan tidak multi-stage seperti PPN. Karena itu
Karena itu tidak berlaku konsep pajak masukan maupun pengkreditan. Meskipun PPNBM yang dibayarkan saat impor dapat direstitusi jika barang diekspor. Dan pemungutan tetap menggunakan faktur pajak dengan jumlah pajak terutang dibayarkan penuh pada saat penyerahan atau impor. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.